Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin teman-teman seperjuangan mahasantri semuanya dan pemirsa YouTube Mahat Al-Jami'ah, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yakni salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Salawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan kehariban habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita, semoga diakui sebagai umatnya di hari kiamat nanti. Teman-teman mahasantri semuanya dan pemirsa YouTube Mahat Al-Jami'ah, ada sebuah riwayat yang mengatakan subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Namun pertanyaannya, apakah kita selaku pemuda di hari ini sudah siap, ya, sudah mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan? Ya. Kalau kita lihat, Indonesia dulu merdeka di tahun 45. Namun ada peristiwa yang begitu luar biasa di tahun 1928. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Bahwasanya di dalam peristiwa tersebut bahwasanya menyatakan pemuda dari Sabang sampai Merauke mendukung untuk Indonesia merdeka dan mendukung persatuan Indonesia. Dan nantinya hasilnya tahun 1945 Indonesia berhasil merdeka. Itu salah satu bukti bahwasanya peran pemuda di masa yang akan datang begitu luar biasa. Ya, sudah terbukti dalam sejarah Indonesia, para pemuda berkontribusi besar dalam kemerdekaan Indonesia. Teman-teman semuanya, Indonesia nanti di tahun 2045, ya, banyak para ahli mengatakan bahwasanya Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi atau generasi emas. Di mana yang disebut bonus demografi adalah kaum produktif lebih banyak daripada kaum non-produktif. Yang dikatakan kaum produktif adalah dari umur 15 tahun hingga 60-an tahun. Sehingga kalau misalkan dihitung, ya, kita lah yang nantinya di tahun 2045 memegang generasi emas tersebut. Kembali pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita siap untuk menjadi generasi emas yang akan mendatang nanti? Ya, teman-teman semuanya, Indonesia adalah bangsa yang besar, Indonesia adalah bangsa yang luar biasa, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, alih-alih bonus demografi, alih-alih generasi emas, ada satu hal yang harus kita perhatikan adalah bencana demografi. Ya, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk yang besar di dunia. Namun, penduduk yang besar itu bisa menjadi bencana demografi yang ada di Indonesia sendiri. Ya. Salah satu yang menjadi sebab adalah sumber daya manusianya itu sendiri. Ya. Sehingga kita selaku pemuda Indonesia saat ini, yang nantinya akan menjadi penerus Indonesia selanjutnya, harus mempersiapkan diri. Dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang mumpuni. Teman-teman semuanya, kita saat ini sedang menuntut ilmu, terutama di Mahat Al-Jami'ah dan di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Namun ketika kita berniat untuk menuntut ilmu, jangan pernah puas
terhadap ilmu yang telah kita miliki. Ada satu riwayat ya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Ya. Ketika ya, aku mendapatkan suatu ilmu, ya, maka saat itu pula aku semakin paham bahwa diriku ini semakin bodoh. Ya. Luar biasanya Imam Syafi'i mengatakan hal tersebut. Ya, padahal beliau itu adalah ulama yang besar, ulama yang luar biasa, tetapi ketika beliau mendapatkan satu ilmu yang baru, beliau mengatakan bahwasanya aku merasa semakin bodoh. Begitu juga kita selaku pemuda Indonesia, pemuda Islam saat ini, ketika mendapatkan suatu ilmu yang baru, maka kita menganggap bahwasanya diri kita ini lebih bodoh. Makanya memiliki ilmu yang mumpuni adalah salah satu kewajiban kita untuk menjadi generasi penerus atau generasi emas di Indonesia. Ya, kemudian apa? Indonesia atau zaman sekarang, dunia digital, teknologi begitu luar biasa, sehingga apa? Kita dituntut untuk bisa menguasai teknologi, ya, ilmu-ilmu kontemporer saat ini. Ya, teman-teman semuanya, kita ditempatkan di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan banyak sekali jurusan. Ada jurusan matematika, ada jurusan sosiologi, ada jurusan keislaman, ada jurusan yang tarbiyah. Dan itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Yang matematika jadilah orang-orang matematikawan yang Islam. Yang jurusan sosiologi jadilah sosiolog yang Islam. Yang jurusan psikologi jadilah psikologi yang Islam. Ya, yang ditarbiyah jadilah tarbiyah yang Islam. Di mana kita mempelajari ilmu-ilmu kontemporer tapi juga membawa nama Islam, ya, memperjuangkan nama Islam di masa depan yang akan datang. Juga memperjuangkan Indonesia di masa depan yang lebih baik. Itulah teman-teman semuanya, mari kita persiapkan diri kita, kita bekali diri kita dengan berbagai hal yang harus kita miliki, berbagai ilmu yang harus kita kuasai. Di antaranya ada tadi, menguasai ilmu-ilmu dan menguasai teknologi yang nantinya di masa depan itu menjadi suatu hal yang begitu luar biasa, suatu potensi yang begitu luar biasa untuk pemuda Indonesia saat ini. Mungkin itu saja teman-teman semuanya, kultum singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Idza sadara minni khata'un fa'fu anni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.